Dog Lovers, kembali lagi dengan keluarga kami yang asik, seru, dan lucu, apalagi kalau bukan Cipas Family. Kali ini keluarga kita ada yang melahirkan lagi. Kasih tahu nggak ya? Oh, kasih tahu. Siapa yang melahirkan? Yang melahirkan itu Wine sama Koko. Ini papahnya nih. Nah, kita kasih tahu prosesnya. Yuk, ikutin terus. Nah, kita mau cerita nih serunya gimana si Wine mau melahirkan. Sebelumnya udah ada tuh Abum. Kalau misalnya belum lihat serunya Abum melahirkan, bisa lihat YouTube yang kemarin di Abum udah melahirkan. Yuk kita intip serunya gimana anjing Pomeranian itu melahirkan dari sisi Cipas Family. Nah, sebelumnya udah mulai besar perutnya, kita itu mulai persiapan. Ada tanda-tanda khusus untuk anjing melahirkan. Sebelumnya kita siap-siapkan dulu nih alat-alatnya. Kayak kan kita maunya normal, jadi ada alat-alat yang harus disiapkan seperti oksigen, inkubator, sudah gitu kayak suntikan karena kita kan melahirkan di rumah, jadi sedia suntikan oksitosin dan saya dibantu oleh pelatih anjingnya anak-anak. Jadi nanti itu kalau misalnya udah ada tanda-tanda mau keluar, jadi itu disuntikan. Terus mungkin apa ya, tisu, lap-lap, terus box bayinya juga disiapkan supaya nanti begitu lahir bayinya bisa dimasukkan ke situ dan dimasukkan dulu ke dalam inkubator. Yang paling penting itu mungkin oksigen. Oksigen perlu supaya karena bayi baru lahir jadinya perlu bantuan pernafasan. Rata-rata anabul mengandung itu 60 sampai 65 hari. Kita hitung dari pacak yang pertama. Nah, sesudah 55 hari, kalau sudah dihitung tuh 55 hari, biasanya kan udah berat banget tuh kondisinya. Kita harus tetap pantau supaya jangan sampai kelolosan. Kalau tanda-tanda anabul mau melahirkan itu bisa dilihat dari geraknya yang mulai melambat. Sudah gitu mulai nggak mau makan. Itu ciri-ciri yang pertama. Sesudah itu ciri-cirinya dia itu gelisah. Nah, gelisah itu bisa korek-korek. Kayak Wine itu ada yang nyumput di tempat baju, terus nyari-nyari posisi. Pokoknya intinya sih kalau anabul mau melahirkan, dia itu mencari tempat yang nyaman untuk dia melahirkan secara normal. Anabul biasanya melahirkan itu antara 1 sampai 6 ekor. 6 ekor itu termasuknya besar, banyak. Itu menurut pengalaman Cipas Family. Kali ini Wine melahirkannya 2. Dan cewek semua. Jenisnya itu betina. Cewek. Sebenarnya pada dasarnya anabul itu bisa melahirkan secara normal. Kita lihat dari gerak-geriknya dia selama proses mengandung ataupun hamil. Nah, kalau misalnya proses hamilnya itu rewel, nggak mau makan, sering mogok makan, ataupun mencret, ataupun apapun, ya mau nggak mau kita harus dalam pengawasan dokter. Tapi kalau dalam proses kehamilan dia itu lancar aja, udah gitu makannya lahap,
dan dilihat gerak-geriknya juga nggak lambat ataupun ada apapun, ya itu bisa dipersiapkan untuk normal. Tanda-tanda anambul tidak bisa melahirkan normal itu satu, badannya tuh kecil. Nah, selama proses kehamilan dia itu banyak sakit. Kenapa bisa sakit? Sakitnya itu mencret, udah gitu sering diem, muntah. Nah, dia itu berarti kan bolak-balik nih ke dokter. Nah, tapi yang paling khusus sih kalau dianya itu bodinya kecil, udah gitu kelihatan perutnya besar banget. Jadi kalau kata saya selaku mami Cipas harus ke dokter dan dilahirkan sesar dah. Nah, Wine ini ternyata melahirkannya sesar loh. Kenapa ya bisa melahirkan sesar? Oh my god. Padahal dia itu dipersiapkan untuk normal. Nah, kesehariannya dia lincah, udah gitu nggak ada masalah. Oh, ternyata pas waktu lahiran yang pertama dia itu sesar. Jadi kemampuan untuk ngedennya tuh nggak ada. Akhirnya bukaan kayak kita manusia melahirkan normal itu tidak sempurna. Nah, ada tanda-tanda khusus kan kalau anjing mau melahirkan secara normal. Seperti ya itu yang tadi bilang gelisah, korek-korek. Nah, udah gitu ada proses ngeden. Nah, ngedennya itu kalau anjing yang mau dilahirkan sesar itu nggak bisa ngeden. Udah gitu nggak ada keluar balon. Nah, dari balon ke normal kan 3 jam. Dia itu nggak ada si Wine. Jadi ya terpaksa kita larikan ke dokter di Bandung. Jadi Wine itu udah 61 hari. Nah, sudah ada tanda-tanda tuh sekitar dari subuh jam 2. Mbaknya bilang, Bu, Wine-nya udah gelisah nih, udah korek-korek. Nah, dia tuh kirim-kirim video gitu. Nah, kata saya kan sebelumnya pengalaman Abum tuh. Jadi ya udah biarin ditungguin aja gitu. Udah ditungguin, akhirnya tetap gelisah. Nah, selama gelisah itu kan dia udah nggak mau makan, tapi disuapin tuh sedikit nggak mau juga. Nah, berarti itu udah deket. Tak pikir sih ibaratnya ini bisalah normal. Berjalan tuh dari pagi, siang, akhirnya sore. Ditunggu-tunggu nggak ada yang namanya balon keluar. Waduh, pusing dah. Di Cirebon itu nggak ada dokter hewan yang bisa urgent. Nah, akhirnya panik loh kita. Jadi telepon sana, telepon sini, cari dokter. Cari dokter kebenaran kenalan kita tuh adanya di Bandung. Jadi kita telepon dokternya, bisa nggak malam-malam ke sana? Oh, bisa, ditungguin katanya gitu. Ya udah, terus kita siap-siap aja. Selama proses menunggu persalinan, kan dia udah nggak mau makan, tapi kita supaya dia tidak dehidrasi, kita kasih minum rutin setiap 2 jam. Udah gitu kita kasih telur dan madu. Kebetulan Wine masih mau. Tetapi karena ditungguin sampai sekitar jam 6 atau jam berapa ya? Jam 7 malam gak keluar, akhirnya kita putuskan untuk Wine dilarikan ke Bandung. Akhirnya Wine dibawa ke Bandung itu sekitar pukul 8:30 malam. Setelah ada kepastian dari dokter di sana, oke, bisa terima. Nah, yang nganter itu supir Pak Saipul dan si Om Cung Cung. Akhirnya berangkatlah Wine ke sana. Selama perjalanan anteng itu si Wine-nya. Kalau misalnya nggak ada tanda-tanda seperti air ketuban pecah ataupun ada balon, kita ini kan udah pengalaman nih, ya menurut pengalaman 3 jam ke Bandung itu aman lah gitu sampai ke tujuan. Kenapa kita memutuskan untuk sesar di Bandung dan ngambil resiko 3 jam? Yaitu pengalaman kita, kalau misalnya tidak ada air ketuban yang pecah dan balon yang keluar hitam, itu jaraknya
dari Cirebon ke Bandung cukup untuk anjing melahirkan. Jadi urgensinya enggak terlalu urgent, tapi cukup. Datang ke Bandung itu sekitar pukul setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Nah sesudah datang udah ditungguin nih sama dokternya. Akhirnya si Wine tuh bulunya dicukur dulu. Udah gitu disiapkan untuk dibius. Nah lamanya dari proses cukur, pembiusan dan akhirnya mengeluarkan baby itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Akhirnya Wine melahirkan 2 ekor betina, cantik-cantik semuanya, seperti mami dan papinya Koko Cipas. Setelah babynya udah selesai dicek sehat semua, Wine-nya juga udah selesai dari masa kritis, jadi dibawalah dia langsung pulang ke Cirebon. Nyampe Cirebon itu sekitar subuh pukul 4:30. Keadaan Wine setelah melahirkan berbeda jauh dengan yang lahiran normal. Abum itu melahirkan, udah selesainya bisa lari sana lari sini minta makan. Nah kalau Wine itu karena pengaruh obat bius jadi masih teler dan air susunya belum bisa keluar. Nah baby itu kuat nggak minum susu habis dari melahirkan sekitar 6 jam. Nah karena operasi sesar jadi Wine itu nggak bisa mengeluarkan ASI secara langsung. Tapi jangan khawatir, kita punya tipsnya loh. Kasih tahu ya. Tipsnya untuk melancarkan ASI dari Mami Cipas adalah 1. Kasih moloko. Moloko ini tersedia di seluruh apotek, bisa dicari dan dijual bebas. Ada lagi tipsnya, selain moloko, dikasih daun pepaya muda direbus dengan daging. Nah, dengan air yang banyak, akhirnya merangsang ASI-nya keluar. Setelah itu, mami yang mau menyusui ataupun yang bisa melancarkan ASI dikasih susu kambing. Susu kambingnya itu kalau di sini yang fresh lebih baik daripada yang bubuk. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bilangnya susu kambing original. Nah, mintanya yang dingin. Ini bisa ditaruh di freezer untuk beberapa hari. Nah, setelah di freezer, karena kan ngambilnya nggak mungkin satu-satu gini. Jadi ada prosesnya. Dikeluarin, udah gitu ditaruh di kantong-kantong plastik khusus supaya nggak tercampur. Kalau kayak gini kan ngasihnya pasti nanti kalau udah dibuka, taruh, buka, taruh, beku enggak, akhirnya terkontaminasi. Ada rahasia khusus dari Cipas Family. Selain menyehatkan, juga bisa memperlancar ASI. Nah, kita kasih kaldu ayam kampung. Dikasih paling 2 sendok, 3 sendok lah, sehari cukup 1 kali. Nah ini tipsnya, silahkan dicoba. Dari pengalaman Abu melahirkan dan Wine melahirkan, ada 2 yang berbeda. Abum itu kan normal, kalau Wine itu kan sesar. Nah dari proses melahirkan normal sama sesar itu beda banget, deg-degannya juga beda. Kalau misalnya melahirkan normal, sesudah melahirkan kan bisa sehat langsung. Tapi kalau misalnya sesar, kan ada bekas jahitannya tuh. Nah, bekas jahitannya itu harus dirawat dengan ekstra. Kalau enggak, bisa infeksi. Nah, mungkin nanti kita share perkembangan Wine selama jahitannya itu gimana. Wine itu juga setelah beberapa hari melahirkan, akhirnya kayak ada nanah di seputar jahitannya itu. Jadi kita konsultasi ke dokternya, gimana ini. Nah, untungnya kita kan ada pelatih buat Cipas Family. Nah, dia itu kan pengalaman. Jadi kita terbantu banget.
untuk membersihkan lukanya. Udah gitu, dokternya yang di Bandung juga sangat kooperatif ngasih tahu ini dan itu, sehingga Wayan sehat. Nah, sekarang sih udah kering. Mungkin nanti di-share tips-tipsnya. Ya, mungkin itu sih, tapi seru-seru loh. Kan ini pengalaman pertama kita dari hamil, udah gitu sampai melahirkan, bro. Nah, nerima babynya. Aduh, seneng banget dah. Nah, udah gitu dari prosesnya tumbuh sampai besar, lucu. Biasanya ada sih beberapa family kita yang melahirkan juga sebelum Wayan sama Abum. Tapi biasanya dititipkan karena belum berani. Nah, sekarang ada Mami Sake yang mampu ataupun mau belajar mengurus, dibantu dengan si Om, makanya memberanikan diri. Nah, seru banget kan mengikuti proses Wayan melahirkan, dari yang kerasa ngeden sampai akhirnya babynya dibawa pulang. Nah, tips-tips khusus dari Cipas Family semoga berguna. Mami Cipas sudah waktunya nih mau pamit dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye dari Cipas Family.